Shipping delays in Singapore have more than doubled, hit by a shortage of ships, containers and congestion at ports. And this could translate into higher prices for consumers amid an impending supply chain crisis. Apakah Singapura akan kehilangan mahkotanya sebagai kekuatan maritim? Terletak di persimpangan jalur pelayaran utama, pelabuhan Singapura selalu menjadi tulang punggung perdagangan global. Sebagai pelabuhan peti kemas tersibuk kedua di dunia, Singapura dikenal karena efisiensi dan konektivitasnya. Namun, pola baru mengkhawatirkan muncul dengan semakin banyak perusahaan yang memilih untuk melewati pusat maritim yang dulunya ramai ini. Kekuatan apa yang sedang bermain mengancam dominasi Singapura di panggung maritim global? Mari kita telusuri lebih dalam dan lihat apa yang akan terjadi pada pelabuhan Singapura yang ramai. Dari awalnya sebagai pos perdagangan Inggris pada awal abad ke-19, Singapura dengan cepat berkembang menjadi salah satu pelabuhan tersibuk dan paling efisien di dunia. Saat ini, Singapura berdiri sebagai simbol keunggulan maritim, menangani jutaan kontainer setiap tahun, dan menghubungkan lebih dari 600 pelabuhan di setidaknya 120 negara. Pelabuhan Singapura bukan hanya titik transit, ia adalah jantung perdagangan global. Hampir 90% barang dunia diangkut melalui laut, dan sebagian besar melewati Singapura. Efisiensi pelabuhan ini memastikan barang bergerak dengan lancar dari satu sudut dunia ke sudut lainnya, mendorong perekonomian dan menopang industri. Namun, pada tahun 2024, segalanya berubah. Kemacetan di pelabuhan Singapura mencapai tingkat kritis, dengan penundaan pengiriman lebih dari 2 kali lipat. Kapal-kapal harus menunggu hingga 7 hari untuk mendapatkan tempat berlabuh, dibandingkan dengan kondisi normal yang hanya membutuhkan waktu setengah hari. Kemacetan parah ini memaksa beberapa perusahaan pelayaran untuk melewati Singapura sama sekali, menimbulkan kekhawatiran akan krisis rantai pasokan yang akan datang. There isn't a lot of spare capacity available to accommodate the increase in volumes. And while there is some additional capacity at Tuas Port, this will only be available at the end of the year. And port users will therefore need to build in delays to their cargo movements and forecasts in the next few months. Tapi apa yang menyebabkan kemacetan yang tak terbayangkan ini di pelabuhan kelas dunia yang dikenal karena efisiensinya? Apakah penyebab dasar kemacetan? Yang pertama, gangguan di Laut Merah. Kerusuhan di Laut Merah telah memainkan peran penting. Sejak November 2023, serangan terhadap kapal komersial di selatan Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab oleh kelompok militan Houthi telah menyebabkan pengalihan rute, memperburuk kemacetan di pelabuhan Singapura. Kelompok Houthi mengklaim bahwa tindakan mereka adalah respons terhadap pemboman Israel di Gaza, menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel atau menuju pelabuhan Israel. Namun, bahkan kapal-kapal yang tidak memiliki hubungan dengan Israel juga diserang, termasuk setidaknya 2 kapal berbendera Singapura. Akibatnya, perusahaan pelayaran besar seperti Maersk, Hapag-Lloyd, dan Mediterranean Shipping Company memilih untuk menghindari wilayah tersebut sama sekali, mengalihkan rute mereka melalui Tanjung Harapan di Afrika. Pengalihan ini menambah setidaknya 10 hari keperjalanan pengiriman dan meningkatkan biaya lebih dari 15%. Kapal-kapal yang tiba di Asia di luar jadwal telah berkontribusi pada kemacetan di pelabuhan Singapura. Rute yang lebih panjang dan waktu perjalanan yang meningkat telah membuat kapasitas pengiriman menjadi tipis, menciptakan ketidaksesuaian dalam penjadwalan, dan kapasitas yang mengakibatkan penundaan dan kemacetan parah. Penyebab kedua, Perang Dagang Amerika-China. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China semakin memperumit situasi.
Kenaikan tarif baru-baru ini oleh Aso-ASIS sebesar 18 miliar dolar untuk barang-barang Cina, termasuk kendaraan listrik, baterai dan baja, telah menciptakan kepanikan pengiriman. Eksportir Cina bergegas untuk memenuhi tenggat waktu, membanjiri pelabuhan seperti Singapura. Biasanya, kapal kargo dari Cina berlayar melalui Selat Malaka dan berlabuh di Singapura. Namun, lonjakan volume yang tiba-tiba telah menyebabkan kemacetan dengan fasilitas pelabuhan yang beroperasi pada kapasitas penuh dan kesulitan menangani arus barang. Hal ini mengacaukan jadwal yang telah direncanakan dengan cermat, menyebabkan penundaan dalam bongkar muat kontainer. Penundaan ini memiliki dampak beruntun, menyebabkan kapal-kapal menumpuk dan menciptakan kemacetan di pelabuhan-pelabuhan berikutnya. Pada Mei 2024, sebanyak 450.000 TEU, unit setara 20 kaki, terjebak menunggu untuk berlabuh di pelabuhan Singapura. Situasi ini semakin memperparah kekurangan kapal dan kontainer dalam pengiriman laut global. Para ahli memperingatkan bahwa penundaan diperkirakan akan memburuk seiring dengan mendekatnya musim puncak pengiriman. Dampak ekonomi dari kemacetan pelabuhan sangat besar. Singapura, yang sangat bergantung pada perdagangan, menghadapi gangguan yang merambat melalui perekonomiannya. Bisnis yang bergantung pada pengiriman laut yang lancar kesulitan mendapatkan ruang di kapal yang sudah penuh. The vessel is too full to accommodate our cargo. It's too full. They are over tonnage because China, their cargo loading is so much that they already took up, I think, most of the space in the vessel, so we are left with very little. So those little space left, so if we want, they can take one or two, not much. So we only prioritize those that are very urgent to ship. Biaya pengiriman melonjak. Dengan harga untuk mengirim barang besar seperti mobil meningkat 3 kali lipat. Kenaikan biaya ini kemungkinan akan dibebankan kepada konsumen, menyebabkan kenaikan harga segala sesuatu mulai dari elektronik hingga furnitur. Beberapa sektor, seperti manufaktur dan e-commerce, sangat rentan. Industri yang bergantung pada barang berat, seperti elektronik konsumen dan kendaraan listrik, berada dalam situasi sulit karena ketergantungan mereka pada pengiriman laut untuk bahan baku dan produk jadi. Bisnis e-commerce yang menjual barang-barang besar menghadapi penundaan, sementara yang menjual produk kecil mungkin harus beralih ke pengiriman udara yang mahal, semakin meningkatkan biaya. Para ekonom memprediksi bahwa kemacetan pelabuhan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi akan berkontribusi pada kenaikan inflasi di Singapura. Dengan ketersediaan yang terbatas dan meningkatnya permintaan pengiriman, harga barang-barang pokok kemungkinan akan naik. Situasi ini semakin rumit oleh potensi perang dagang dan kenaikan biaya energi yang dapat menyebabkan kenaikan harga makanan dan biaya transportasi bagi warga Singapura sehari-hari. Singapura mengambil tindakan tegas untuk mengatasi krisis ini. Operator pelabuhan, PSA, meningkatkan tenaga kerja dan secara signifikan meningkatkan kapasitas penanganan kontainer. Dengan mengaktifkan kembali dermaga lama di Terminal Keppel, mereka menambahkan 50.000 TEU kapasitas penanganan per minggu. PSA juga meningkatkan komunikasi dengan perusahaan pelayaran, memberikan pembaruan waktu nyata tentang waktu kedatangan, informasi volume, dan ketersediaan dermaga untuk meminimalkan penundaan. Melihat ke masa depan, Singapura berinvestasi dalam solusi jangka panjang. 3 dermaga baru direncanakan akan dibuka di Pelabuhan Megatuas tahun ini. Dengan proyek lengkap diharapkan beroperasi pada tahun 2040. Ketika selesai, Pelabuhan Megatuas akan hampir menggandakan kapasitas penanganan Singapura saat ini dan mampu menampung kapal kontainer terbesar di dunia. Pelabuhan ini akan memanfaatkan teknologi canggih, termasuk kendaraan tanpa awak, drone, AI, dan otomatisasi untuk merampingkan operasi dan menghilangkan kemacetan. Meskipun upaya Singapura patut dipuji, krisis kemacetan ini menyoroti kerentanan kritis, ketergantungan industri pelayaran pada hub utama seperti Singapura,
Hal ini telah memicu kembali diskusi tentang rute alternatif, seperti proyek ambisius jembatan darat Thailand, yang berpotensi memungkinkan kapal untuk melewati Singapura sebagai pelabuhan persinggahan. Mungkinkah proyek mega ini menantang dominasi maritim Singapura? Hanya waktu yang akan menjawab. Sementara itu, Singapura tetap berkomitmen untuk mengatasi penundaan pelabuhan dan memastikan peran vitalnya dalam rantai pasokan global. Namun, resolusi segera tidak mungkin, dan situasi ini menjadi pengingat yang jelas tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi industri maritim global.